Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernah merasa bahwa semakin kuat sesuatu diinginkan, justru semakin jauh ia menjauh? Semakin keras usaha dilakukan untuk mengendalikan keadaan, justru semakin sering hasilnya tidak sesuai harapan. Ada kegelisahan yang diam-diam tumbuh, seolah hidup berjalan di luar kendali, sementara hati terus bertanya tanpa jawaban yang pasti. Namun di sisi lain ada kisah-kisah yang terdengar begitu sunyi tapi dalam. Tentang seseorang yang tidak lagi sibuk mengejar banyak hal, tidak lagi memaksakan arah hidupnya, tetapi justru langkahnya terasa ringan. Jalannya seperti dipermudah, rezekinya seperti datang tanpa dikejar, dan ketenangannya tidak mudah terguncang oleh keadaan. Di antara dua keadaan itu, tersimpan sebuah pertanyaan yang jarang disadari. Apakah selama ini yang melelahkan bukanlah hidup itu sendiri, tetapi cara memandang dan memperlakukannya? Apakah mungkin yang membuat segala sesuatu terasa berat bukan karena takdir yang sulit, melainkan karena ada dorongan dalam diri yang terus ingin mengatur segalanya? Dalam diam, ada satu lapisan batin yang sering luput dari perhatian. Lapisan yang tidak terlihat, namun sangat menentukan arah hidup. Keinginan-keinginan yang tidak pernah benar-benar selesai, harapan-harapan yang terus bertambah, dan ketakutan yang membuat hati sulit untuk benar-benar tenang. Semakin dalam hal itu direnungkan, semakin terlihat bahwa bukan hanya dunia yang sedang dikejar, tetapi juga ada rasa ingin memiliki, ingin memastikan, ingin menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa digenggam sepenuhnya. Lalu muncul sebuah kesadaran yang perlahan mengetuk. Bagaimana jika bukan dunia yang sulit diraih, tetapi hati yang terlalu penuh untuk menerima? Bagaimana jika bukan hidup yang menjauh, tetapi ada sesuatu dalam diri yang justru menjauh dari ketenangan itu sendiri? Ada satu keadaan yang sering dibicarakan dalam perjalanan batin, namun tidak mudah dipahami hanya dengan kata-kata. Sebuah keadaan di mana keinginan tidak lagi mendominasi, harapan tidak lagi menekan, dan hati tidak lagi sibuk memaksa arah kehidupan. Bukan berarti segala sesuatu menjadi sempurna. Bukan berarti tidak ada ujian atau kehilangan, tetapi ada sesuatu yang berubah secara halus. Cara menerima menjadi berbeda. Cara melihat menjadi lebih luas. Dan yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi ringan tanpa harus dihilangkan. Menariknya, dalam keadaan seperti itu, sering muncul fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Seakan-akan apa yang diharapkan menjadi lebih dekat, apa yang dibutuhkan datang pada waktunya, dan apa yang diucapkan terasa memiliki arah yang tepat. Namun ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang kemampuan untuk membuat segala sesuatu terjadi sesuai keinginan. Justru sebaliknya, ini tentang berkurangnya keinginan itu sendiri, tentang melemahnya dorongan untuk mengendalikan dan tumbuhnya kesiapan untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam perjalanan tasawuf, keadaan ini bukan sesuatu yang instan. Ia tidak lahir dari sekadar kata-kata atau keinginan untuk merasa damai. Ia tumbuh dari proses yang panjang, dari perenungan, dari luka, dari kehilangan, hingga akhirnya hati belajar untuk tidak lagi melawan apa yang sudah digariskan. Dan di sanalah perlahan mulai dipahami bahwa mungkin selama ini yang dicari bukanlah hasil, tetapi ketenangan. Bukan tentang bagaimana hidup mengikuti keinginan, tetapi bagaimana hati bisa selaras dengan kehendak Allah. Dalam tasawuf, keadaan ini dikenal sebagai maqam ikhlas. Terlalu banyak hal yang ingin diraih dalam satu waktu. Keinginan terus bertambah, seolah tidak pernah benar-benar selesai. Ketika satu tercapai, muncul yang lain. Ketika satu terlepas, muncul rasa takut kehilangan yang berikutnya. Hati menjadi penuh, bukan karena kekurangan, tetapi karena terlalu banyak yang ingin digenggam sekaligus. Hidup kemudian dijalani dengan penuh perhitungan. Segala sesuatu ingin diarahkan, ingin dipastikan, ingin dikendalikan. Ada harapan bahwa semuanya harus berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan tidak sejalan, muncul kekecewaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena hasil yang tidak sesuai, tetapi karena ada bagian dalam diri yang merasa kehilangan kendali. Tanpa disadari, beban itu tidak hanya datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam.
Ekspektasi yang tinggi, standar yang terus dinaikkan, dan keinginan untuk memastikan masa depan berjalan aman. Semua itu terlihat seperti usaha yang baik, namun perlahan berubah menjadi tekanan yang terus membebani. Doa pun tetap dipanjatkan, tetapi seringkali disertai kegelisahan. Ada harap yang kuat agar dikabulkan, namun di saat yang sama ada rasa takut jika tidak terjadi. Bibir memohon kepada Allah, tetapi hati masih dipenuhi kekhawatiran. Seolah-olah doa bukan lagi menjadi tempat bersandar, melainkan menjadi tempat menggantungkan kecemasan. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika hati terasa lelah. Bukan karena kurang berusaha, tetapi karena terlalu lama memikul sesuatu yang sebenarnya tidak harus dipikul sendirian. Ada banyak rasa yang tidak pernah benar-benar diungkapkan, hanya disimpan dan dipendam, hingga akhirnya menjadi beban yang tidak terlihat. Dan seringkali ada perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai. Merasa sudah berdoa, tetapi ketenangan itu belum juga hadir. Seakan-akan ada jarak antara usaha, doa, dan kenyataan yang terjadi. Di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang diam-diam mengendap. Apakah yang membuat hidup terasa berat benar-benar berasal dari luar, atau justru dari cara memegang dan menginginkan sesuatu terlalu kuat? Apakah selama ini yang melelahkan adalah perjalanan hidup, atau keinginan untuk selalu memastikan arah dari setiap langkah? Di balik rasa lelah yang tidak selalu terlihat, ada satu pemahaman yang perlahan mulai terbuka. Bukan tentang bagaimana menghilangkan keinginan sepenuhnya, tetapi tentang bagaimana menempatkannya dengan cara yang berbeda. Dalam tasawuf, perubahan tidak dimulai dari luar, tetapi dari cara hati memandang dan menyikapi kehidupan itu sendiri. Ikhlas seringkali dipahami sebagai bentuk menyerah. Seolah-olah ketika seseorang ikhlas, maka ia berhenti berusaha, berhenti berharap, dan hanya menerima tanpa daya. Padahal dalam pemahaman yang lebih dalam, ikhlas justru bukan kelemahan. Ia bukan bentuk kekalahan dan bukan pula alasan untuk berhenti melangkah. Ikhlas bukan berarti meninggalkan usaha. Ia tetap berjalan, tetap berikhtiar, tetap melakukan yang terbaik. Namun ada satu hal yang berubah secara halus. Tidak lagi ada dorongan untuk memaksakan hasil. Tidak lagi ada tekanan untuk memastikan bahwa semua harus terjadi sesuai keinginan. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian, bahwa apa yang dicari dengan penuh kegelisahan justru sering menjauh, dan apa yang dilepaskan dengan ketenangan justru menemukan jalannya sendiri, seolah-olah kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mendekat ketika hati tidak lagi memaksa. Ikhlas dalam makna ini bukanlah diam tanpa arah. Ia adalah bergerak tanpa beban berlebih, tetap berjalan, tetapi tidak lagi mencengkeram hasil. Tetap berharap, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada apa yang diharapkan. Perlahan, cara pandang mulai bergeser. Dari yang sebelumnya ingin mengendalikan segalanya, menjadi lebih mampu menerima apa yang datang. Dari yang sebelumnya selalu menuntut kepastian, menjadi lebih lapang menghadapi ketidakpastian. Di titik ini, hidup tidak harus selalu sesuai rencana agar terasa tenang. Karena ketenangan tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada cara menerima setiap proses yang terjadi. Apa yang datang tidak lagi selalu dilawan, dan apa yang pergi tidak lagi selalu ditahan. Inilah awal dari perubahan yang lebih dalam. Bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan cara melihat keadaan. Bukan dunia yang menjadi lebih mudah, tetapi hati yang menjadi lebih ringan. Dan di sanalah perlahan mulai dipahami bahwa ikhlas bukan tentang kehilangan arah, tetapi tentang menemukan cara baru dalam berjalan. Bukan tentang berhenti berusaha, tetapi tentang berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai dengan keinginan. Ikhlas dalam perjalanan batin bukanlah satu titik yang langsung selesai, melainkan sebuah proses yang bertahap. Ada ikhlas yang masih berada di permukaan, dan ada ikhlas yang tumbuh hingga ke kedalaman yang paling sunyi dalam diri. Pada tahap awal, ikhlas seringkali masih terasa berat. Hati berusaha menerima, tetapi di dalamnya masih ada sisa keinginan yang belum benar-benar dilepaskan. Lisan mengatakan menerima, namun batin masih berharap agar keadaan berubah.
ini adalah fase yang wajar, karena disinilah manusia mulai belajar melepaskan sedikit demi sedikit apa yang selama ini digenggam terlalu erat. Namun seiring perjalanan, ada perubahan yang mulai terjadi secara perlahan. Dari yang sebelumnya ingin mengontrol, menjadi lebih mampu menerima. Dari yang sebelumnya memaksa keadaan, menjadi lebih tenang dalam menjalaninya. Bukan karena keadaan selalu sesuai harapan, tetapi karena hati tidak lagi menuntut agar semuanya harus sesuai keinginan. Perubahan ini tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh melalui pengalaman, melalui jatuh bangun, melalui kehilangan yang mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dimiliki dan tidak semua yang dimiliki bisa dipertahankan. Dari situlah ego perlahan mulai luruh. Dalam tasawuf, proses ini dikenal sebagai fana, yaitu keadaan ketika dorongan aku yang ingin menguasai mulai melemah. Bukan berarti diri ini hilang, tetapi keinginan untuk selalu menjadi pusat mulai berkurang. Tidak lagi ingin segalanya mengikuti kehendak pribadi, tidak lagi merasa harus mengatur setiap arah kehidupan. Ketika ego mulai mereda, muncul ruang yang lebih luas dalam hati. Ruang untuk menerima, ruang untuk memahami, dan ruang untuk melihat bahwa kehidupan tidak selalu harus dikendalikan. Di titik ini, sesuatu yang lebih dalam mulai terasa. Perlahan, perjalanan itu membawa pada keadaan yang disebut baka, yaitu ketika hidup tidak lagi dijalani berdasarkan dorongan ego, tetapi mulai selaras dengan kehendak Allah. Bukan berarti menjadi sempurna, tetapi ada ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Perubahan ini bisa diibaratkan seperti air yang mengalir. Air tidak memaksa jalannya, tetapi selalu menemukan arah. Ia tidak melawan bentuk yang dilewati, tetapi tetap sampai pada tujuannya. Dalam kelembutannya, justru ada kekuatan yang tidak terlihat. Begitu pula seperti daun yang mengikuti angin. Ia tidak tahu kemana arah berikutnya, tetapi ia tidak menolak pergerakan itu. Ia tidak melawan, dan justru karena itu ia bisa tetap bertahan dalam perjalanannya. Ikhlas yang lebih dalam bukan berarti tidak memiliki keinginan sama sekali, tetapi tidak lagi terikat padanya. Tidak lagi menjadikan keinginan sebagai sumber ketenangan, karena ketenangan itu sendiri sudah ditemukan dalam penerimaan. Di tahap ini, hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak semua masalah harus dilawan. Tidak semua keadaan harus diubah. Ada yang cukup dijalani, cukup diterima, dan cukup diserahkan. Bahwa perjalanan ikhlas bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi sibuk mengendalikan, tetapi belajar untuk selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada satu masa di dalam perjalanan ini yang sering terasa sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena terlalu jauh, tetapi karena terlalu halus untuk ditangkap dengan logika biasa. Sebuah keadaan di mana perubahan tidak lagi terlihat di luar, tetapi sangat terasa di dalam. Di mana seakan-akan apa yang diucapkan menjadi nyata. Bukan tentang keajaiban yang tiba-tiba muncul, bukan tentang kemampuan untuk menciptakan sesuatu sesuka hati, dan bukan pula tentang kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Justru sebaliknya, di titik ini tidak ada lagi keinginan untuk memiliki kekuatan itu. Apa yang terjadi bukan karena seseorang menjadi lebih berkuasa, tetapi karena ia sudah tidak lagi digerakkan oleh keinginan pribadinya. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksakan hasil, tidak ada lagi ambisi yang ingin memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dirinya. Keinginan itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi menjadi pusat. Ia tidak lagi menguasai arah hidup. Ia hanya ada, namun tidak mengikat. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Ucapan menjadi lebih jernih, doa menjadi lebih tenang, harapan tidak lagi penuh tekanan. Seakan-akan apa yang keluar dari lisan tidak lagi lahir dari kegelisahan, tetapi dari ketenangan yang dalam. Dalam tasawuf, keadaan ini sering dihubungkan dengan makna dari kun fayakun, sebuah ungkapan yang menggambarkan kekuasaan mutlak Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dengan berkata jadilah, maka terjadilah.
Namun dalam perjalanan batin manusia, makna ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dipahami. Ketika seseorang sampai pada titik keikhlasan yang dalam, bukan berarti ia memiliki kun fayakun. Bukan berarti lisannya menjadi penentu realitas. Tetapi ada satu hal yang berubah secara mendasar. Apa yang ia inginkan mulai selaras dengan apa yang memang sudah ditetapkan. Tidak lagi ada pertentangan antara kehendak pribadi dan kehendak Allah. Tidak lagi ada dorongan untuk mengubah arah yang sudah digariskan. Yang ada hanyalah penerimaan yang begitu utuh, hingga tidak ada lagi perlawanan di dalamnya. Seakan-akan apa yang diucapkan menjadi nyata, bukan karena ucapan itu memiliki kekuatan, tetapi karena tidak ada lagi yang ditolak dalam kehidupan. Apa yang datang diterima, apa yang terjadi dijalani, apa yang hilang dilepaskan. Dan dalam keadaan seperti itu, hidup terasa mengalir dengan sendirinya. Bukan berarti semua keinginan terpenuhi, tetapi yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah, tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dilawan. Ucapan yang keluar dari hati seperti ini bukan lagi bentuk permintaan yang penuh tekanan, ia lebih menyerupai keselarasan. Sebuah pengakuan yang tenang terhadap apa yang sudah ada dan apa yang akan terjadi. Di titik ini, bukan lagi tentang bagaimana membuat sesuatu terjadi, tetapi bagaimana tidak lagi menghalangi apa yang memang sudah ditetapkan. Bukan lagi tentang meminta agar hidup berubah, tetapi tentang menerima bahwa setiap bagian dari hidup memiliki tempatnya sendiri. Dan dari situlah muncul perasaan seolah-olah segala sesuatu menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih tepat pada waktunya. Bukan karena hidup berubah menjadi tanpa ujian, tetapi karena hati tidak lagi menolak ujian itu. Bukan karena semua menjadi sesuai keinginan, tetapi karena tidak ada lagi keinginan yang harus dipaksakan. Inilah titik di mana pemahaman itu perlahan menjadi jelas. Bukan seseorang yang berkata, lalu kehidupan mengikuti ucapannya. Tetapi karena sudah tidak ada lagi keinginan pribadi yang mendominasi, maka apa yang diucapkan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Bukan seseorang yang menggerakkan kehidupan, tetapi kehidupan yang mengalir melalui dirinya tanpa perlawanan. Bukan lisan yang menjadi kuat, tetapi hati yang menjadi selaras. Dan di sanalah makna itu menemukan tempatnya, bukan Anda yang berkata, tapi Anda sudah selaras. Namun ada satu hal yang perlu dipahami dengan sangat hati-hati. Jika pemaknaan ini dilihat secara dangkal, maka ia bisa membawa pada kesalahpahaman yang justru menjauhkan dari esensi tasawuf itu sendiri. Apa yang terlihat seperti kemudahan, keselarasan, atau seakan-akan ucapan menjadi nyata, bukanlah sesuatu yang bisa diartikan sebagai kekuatan yang dimiliki manusia. Pemahaman ini bukan tentang kekuatan magis, bukan tentang kemampuan untuk mengubah realitas hanya dengan kata-kata, dan bukan pula tentang suatu keadaan di mana manusia memiliki kendali seperti yang dimiliki oleh Allah. Jika dipahami ke arah sana, maka tanpa disadari, yang tumbuh bukanlah keikhlasan, tetapi justru penguatan ego dalam bentuk yang lebih halus. Dalam perjalanan batin, jebakan seperti ini seringkali tidak terasa. Ketika mulai merasakan ketenangan, ketika doa terasa lebih dekat, atau ketika hidup terasa lebih mengalir, ada kemungkinan muncul rasa tersembunyi bahwa diri ini memiliki sesuatu yang lebih, bahwa ada kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Padahal disitulah letak ujian yang sebenarnya. Tasawuf tidak pernah mengajarkan untuk menjadi lebih berkuasa dalam kehidupan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana melepaskan keinginan untuk berkuasa itu sendiri. Bukan untuk memperkuat posisi diri, tetapi untuk meluruhkan perasaan sebagai pusat dari segala sesuatu. Apa yang disebut sebagai keselarasan itu tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari kehancuran ego. Dari proses panjang di mana keinginan pribadi tidak lagi menjadi penggerak utama. Dari perjalanan yang mengikis perlahan dorongan untuk mengatur, mengendalikan, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai kehendak diri. Jika masih ada keinginan untuk memiliki kekuatan, maka itu bukanlah ikhlas. Jika masih ada harapan untuk mendapatkan kemampuan tertentu dari perjalanan ini, maka itu bukanlah tujuan dari tasawuf. Karena sejak awal,
Arah dari perjalanan ini bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk melepaskan. Pemahaman tentang kun fayakun dalam konteks ini juga perlu ditempatkan dengan benar. Ia bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bukan sesuatu yang bisa dicapai, dan bukan sesuatu yang bisa digunakan. Ia adalah simbol dari kekuasaan mutlak Allah, yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun selainnya. Maka ketika ada ungkapan seakan-akan ucapan menjadi nyata, itu bukan karena manusia memiliki bagian dari kekuasaan tersebut, tetapi karena tidak ada lagi pertentangan dalam dirinya terhadap apa yang sudah ditetapkan. Tidak ada lagi dorongan untuk melawan, tidak ada lagi usaha untuk mengubah arah yang bukan menjadi bagiannya. Disinilah letak kehalusan yang sering terlewatkan, bahwa perjalanan ini bukan tentang menambah sesuatu pada diri, tetapi justru mengurangi keinginan, mengurangi keterikatan, mengurangi dorongan untuk selalu menjadi pusat dari setiap kejadian. Dan ketika semua itu mulai luruh, yang tersisa bukanlah kekuatan yang besar, tetapi ketenangan yang dalam. Bukan kemampuan untuk mengendalikan hidup, tetapi kesiapan untuk berjalan bersama apa yang telah ditentukan. Karena pada akhirnya, tasawuf bukan tentang menjadi seseorang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang menjadi hamba yang tidak lagi merasa memiliki apa-apa, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Pemahaman ini mungkin terasa jauh dan dalam. Tidak semua berada pada titik itu, dan tidak semua harus memaksakan diri untuk sampai ke sana. Perjalanan batin memiliki waktunya sendiri. Setiap orang berjalan dengan ritme yang berbeda, dengan ujian yang berbeda, dan dengan cara belajar yang tidak selalu sama. Mungkin belum sampai pada keikhlasan yang benar-benar dalam. Mungkin masih ada keinginan yang sulit dilepaskan, masih ada harapan yang terus dipegang, dan masih ada rasa takut kehilangan yang belum bisa ditenangkan. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Namun perjalanan ini bisa dimulai dari hal yang sederhana, dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari cara memandang rezeki, dari cara menjalani hubungan, hingga dari cara menghadapi kehilangan. Dalam rezeki, seringkali ada dorongan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ada keinginan untuk mengatur arah, menentukan hasil, dan menghindari ketidakpastian. Ketika hasil tidak sesuai harapan, muncul kegelisahan. Seolah-olah ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah latihan itu bisa dimulai. Tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi perlahan belajar melepaskan beban dari hasilnya. Tidak semua yang diusahakan harus langsung terlihat hasilnya. Tidak semua yang tertunda berarti tidak akan datang. Ada waktu yang tidak selalu bisa dipercepat, dan ada jalan yang tidak selalu bisa dipahami. Dalam hubungan seringkali ada keinginan untuk memiliki sepenuhnya. Ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dicintai dengan cara yang diharapkan. Ketika kenyataan tidak sesuai, muncul luka, kekecewaan, dan rasa tidak dihargai. Di sini pun latihan itu hadir. Bukan berarti berhenti peduli, tetapi belajar mencintai tanpa harus mengikat. Memberi tanpa harus selalu menuntut balasan. Memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasannya sendiri, dan tidak semua harapan harus terpenuhi untuk tetap bisa merasa cukup. Begitu pula dalam kehilangan. Ini mungkin bagian yang paling berat. Kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan seseorang yang dicintai, atau kehilangan sesuatu yang sudah lama diperjuangkan. Rasa sakitnya nyata dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun di dalamnya ada ruang untuk belajar menerima. Bukan menerima dengan cepat, bukan pula memaksa diri untuk kuat, tetapi memberi waktu bagi hati untuk memahami bahwa tidak semua yang datang akan tinggal dan tidak semua yang pergi berarti kehilangan makna. Ikhlas dalam hal ini bukan berarti tidak merasa sedih, bukan berarti tidak merasakan luka, tetapi tetap bisa berjalan, tetap bisa melanjutkan hidup tanpa harus terjebak terlalu lama dalam apa yang sudah tidak bisa diubah. Perjalanan ini tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya mengajak untuk sedikit demi sedikit melepaskan apa yang terlalu kuat digenggam. Sedikit demi sedikit mengurangi dorongan untuk mengendalikan dan mulai membuka ruang untuk menerima.
mungkin belum sampai pada titik sepenuhnya selaras. Namun setiap langkah kecil menuju ke sana sudah memiliki makna. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi tentang bagaimana hati belajar berjalan dengan lebih ringan di setiap prosesnya. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa pada sesuatu yang terlihat di luar, tetapi pada perubahan yang terasa di dalam. Ketika keikhlasan mulai tumbuh dengan lebih dalam, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas. Keinginan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan. Ia tidak lagi mendominasi arah, tidak lagi mengikat ketenangan. Di titik itu, yang terjadi bukanlah hilangnya keinginan sepenuhnya, tetapi berubahnya arah dari keinginan itu sendiri. Apa yang diharapkan tidak lagi berdiri sendiri sebagai dorongan pribadi, melainkan mulai selaras dengan kehendak Allah. Tidak ada lagi pertentangan yang kuat di dalam hati. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksakan sesuatu yang belum tentu menjadi bagian dari takdir. Dan di sanalah sesuatu yang terasa berbeda mulai hadir. Bukan lagi tentang meminta dengan penuh tekanan, bukan lagi tentang mengejar dengan penuh kegelisahan, tetapi tentang menjalani dengan ketenangan, hingga apa yang memang menjadi bagian dari hidup datang dengan caranya sendiri. Seakan-akan yang sebelumnya dikejar, kini mendekat. Yang sebelumnya dipaksakan, kini datang tanpa harus dipaksa. Bukan karena usaha dihentikan, tetapi karena hati tidak lagi menolak apa yang telah ditentukan. Inilah makna halus dari keselarasan itu. Bukan hidup yang tunduk pada keinginan, tetapi keinginan yang telah selaras dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika saat ini masih dalam proses belajar, itu sudah lebih dari cukup. Karena keikhlasan tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan dari setiap pengalaman, dari setiap penerimaan, dan dari setiap usaha untuk tidak lagi melawan apa yang tidak bisa diubah. Jika ada kesiapan untuk melangkah lebih dalam perjalanan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap ikhlas sepenuhnya. Semoga setiap langkah yang dijalani, sekecil apapun itu, membawa hati semakin dekat pada ketenangan yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.